Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Saat Roh Kudus berbicara kepada kita dengan cara memunculkan ayat atau kalimat tertentu dalam hati dan pikiran secara berulang-ulang, maka baiklah kita meresponinya. Yang pertama, perhatikan hal tersebut. Karena itu merupakan arahan untuk mempersiapkan diri lebih lanjut dalam menunaikan fungsi dan peranan kita dalam rumah rohani yang akurat dan kegerakan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena apapun firman yang Tuhan berikan, itu semua bertujuan untuk membuat kita available dan maksimal sebagai satu tubuh Kristus. Yang kedua, ketahuilah firman tersebut merupakan penyingkapan jati diri kita dalam Kristus. Sehingga keberadaan kita yang adalah ciptaan baru tidak terombang-ambing oleh angin kesuksesan dunia ataupun kesuksesan orang lain. Namun tetap berfokus pada fungsi yang Tuhan tetapkan untuk menghadirkan realita kerajaan sorga di atas bumi ini melalui gerejanya. Yang ketiga, deklarasikan ayat itu tiap 1 jam sekali. Pakai itu menjadi ayat hafalan kita. Saat kita mendeklarasikannya secara rutin dan sungguh-sungguh, maka otomatis kita akan menjadi hafal. Menghafal yang dimaksud adalah bukan sekedar hafal, tapi akal budi kita yang tadinya masih ragu dan belum yakin sepenuhnya bahwa firman itu merupakan jati diri kita yang baru di dalam Kristus, kita dapat menjadi sangat yakin. Sehingga terjadi perubahan yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kita menjadi orang yang sangat yakin dan tahu dengan pasti siapa diri kita di dalam Kristus. Yang keempat, gali ayat-ayat yang terus bermunculan tersebut. Luangkan waktu untuk merenungkannya dan mencatat pemahaman-pemahaman yang Tuhan berikan. Dengan demikian Roh Kudus akan memberikan berbagai dimensi rohani dan anugerah yang kita butuhkan untuk berfungsi seturut dengan jati diri kita di dalam Kristus. Sebab apapun yang menjadi fungsi kita, sesungguhnya yang bisa membuat kita efektif hanyalah firman dan anugerahnya. Yang kelima, teruslah menjadi pribadi yang rendah hati, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah, dan memiliki roh penundukan diri terhadap otoritas, serta menganggap saudara kita dalam rumah rohani yang ada jauh lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan jadilah pribadi yang bisa bekerja sama dalam satu tim untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Dengan demikian, apapun firman yang Tuhan singkapkan kepada kita sebagai jati diri kita di dalam Dia tidak membuat kita besar kepala, melainkan semakin membuat kita rendah hati. Ingat prinsip padi, semakin berisi harus semakin merunduk. Jika semakin berisi semakin tinggi hati, artinya ada api asing atau roh dunia yang masuk ke dalam diri kita. Waspadai spirit of Lucifer, dan selalu mencari siapa yang terbesar di antara kita dan mendapatkan posisi atau jabatan yang lebih tinggi untuk memuaskan ambisi. Saya percaya jika kita melakukan 5 hal di atas, maka kita bersama-sama akan bertumbuh sebagai satu tubuh yang kuat, yang sehat dan berkuasa untuk mewujudkan kehendak Sang Kepala, yaitu Kristus sendiri. Amin.